Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk materi yang kedua ini pada bab 2, pada mata kuliah logika algoritma, kita lanjutkan materi tentang macam-macam struktur algoritma. Nah, ini ada peta konsepnya ya. Pertama itu kita sudah mengenal itu kemarin definisi algoritma, lalu contoh-contoh algoritma dalam kehidupan keseharian, bagaimana cara kita mendeklarasikan algoritma, kemudian bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan dengan menggunakan algoritma. Nah, jadi nanti pengenalan algoritma kita udah bahas ya pada pertemuan kemarin. Sekarang nanti saya lanjutkan membahas mengenai macam-macam algoritma serta contohnya, di mana macam-macam algoritma atau struktur algoritma itu terbagi atas 3, yaitu algoritma sekuensial, kemudian algoritma kondisional atau seleksi, dan yang ketiga itu adalah algoritma pengulangan atau looping. Nah, kita kilas balik terlebih dahulu ya. Kemarin kita udah bahas algoritma. Algoritma itu adalah alur pikiran atau langkah-langkah yang diambil dalam menyelesaikan suatu pekerjaan yang dituangkan dalam bentuk tulisan yang dapat dimengerti oleh orang lain. Algoritma merupakan pola pikir yang terstruktur yang berisi tahap-tahap penyelesaian suatu masalah. Yang ditekankan di sini adalah alur pikiran. Alur pikiran seseorang itu dapat berbeda-beda dengan alur pikiran orang lain untuk menyelesaikan suatu masalah yang sama dengan hasil yang sama. Dalam bentuk tertulis, maksudnya narasi berbentuk kalimat, dapat juga berbentuk gambar atau bagan, atau dalam bentuk tabel. Nah, dalam pelajaran algoritma direncanakan bahwa yang akan melaksanakan aluran pikiran tadi adalah komputer. Komputer memang dirancang untuk melaksanakan perintah yang diberikan manusia. Perintah tersebut dalam bentuk instruksi-instruksi berupa program. Program ditulis dengan suatu bahasa yang disebut dengan bahasa pemrograman seperti COBOL, Pascal, bahasa C, bahasa Java, dan lain-lain. Dari sekian banyak bahasa pemrograman yang mempunyai bentuk yang berbeda, tetapi hasilnya akan sama. Nah, itu ya, kilas balik mengenai pengenalan. Nah, kita masuk pada macam-macam algoritma atau struktur dasar dari algoritma. Yang pertama kita bahas algoritma sekuensial. Nah, pada struktur sekuensial, langkah-langkah yang dilakukan dalam algoritma diproses secara berurutan atau sequential flow sesuai letak urutan penulisannya. Nah, di sini kita lihat bahwa bagian di atas langkah 1 merupakan langkah yang akan dijalankan pertama kali. Setelah itu dilanjutkan langkah 2, lalu diikuti oleh langkah 3. Nah, ini yang paling penting. Biasanya algoritma sekuensial digunakan pada kasus yang sudah jelas rumusnya. Biasanya itu rumus matematikanya sudah ada atau sudah jelas ya. Nah, kita lihat contohnya di sini ya. Di sini saya berikan contoh. Buatlah algoritma untuk mengkonversi dari suhu Fahrenheit ke Celsius. Nah, seperti yang kita bahas minggu lalu, bahwa untuk merancang sebuah algoritma, ada 3 hal yang tidak boleh kita lupakan. Yang pertama itu input, yang kedua proses, yang ketiga output. Nah, yang pertama kali kita pikirkan di sini adalah outputnya. Outputnya di sini adalah mengkonversi dari Fahrenheit ke Celsius. Ya, artinya nanti yang kita cetak adalah dalam bentuk nilai Celsius. Sementara, nah di sini inputnya kita lihat, masukkan nilai Fahrenheit ya. Nilai Fahrenheit kita misalkan F di sini, lalu diprosesnya sesuai dengan rumus. Ya, rumus bahwa mengkonversi nilai Celsius, nilai Fahrenheit ke Celsius, itu adalah nilai Fahrenheit dikurang 32, kemudian hasilnya dikali dengan 5/9. Nah, ini suatu rumus, diproses kita lakukan, berarti hitung nilai C sama dengan F kurang 32 dikali 5/9.
Kemudian outputnya adalah kita mencetak nilai C, nilai hasil perhitungan dari proses. Nah, ini adalah sebuah flowchart. Nanti ini kita bahas pada pertemuan selanjutnya, simbol-simbol yang digunakan pada bagian ini. Nah, jadi tahap pertama itu masukkan F, kemudian tahapan prosesnya itu C sama dengan F, kurang 32 kali 5/9, nanti kita tampilkan nilai C. Nah, ini untuk contoh daripada algoritma sekuensial. Nah, Ananda nanti bisa ambil seperti menentukan luas persegi panjang, keliling persegi panjang, volume kubus, volume balok. Jadi yang jelas rumusnya itu bisa kita gunakan algoritma sekuensi. Nah, kita lanjutkan kepada algoritma yang kedua, yaitu kondisional atau seleksi. Nah, pada algoritma kondisional atau seleksi, ya, di sini kita menyatakan pemilihan langkah yang oleh suatu kondisi pengambilan keputusan. Struktur ini memperlihatkan alur percabangan akibat adanya alternatif pilihan instruksi atau kelompok instruksi yang dikerjakan. Nah, jadi kalau kita lihat flowchart di sini ya, bagan yang ada di sini. Nah, jika kondisinya bernilai benar, nah kondisi ini jika dia bernilai benar, maka ia akan melakukan langkah 1, ya. Sebaliknya, jika kondisi ini bernilai salah, maka yang dilakukan adalah langkah kedua, ya. Nah, jadi bagan di atas menjelaskan, nah bagan ini diagram alir seleksi yang melibatkan dua alternatif, ya, dengan simbol pengambilan keputusan berupa belah ketupat yang mewakili untuk langkah pengambilan keputusan. Nah, ini nanti kita pelajari untuk simbol keputusan ini ya pada materi selanjutnya. Nah, kemudian ya, algoritma kondisional digunakan, jadi ini kata kuncinya ya, bahwa algoritma kondisional itu digunakan saat banyaknya kemungkinan yang akan terjadi, tapi yang pasti terjadi itu hanya satu kejadian, ya. Nah, saya berikan contoh kasus. Contoh kasus yang pertama, saat seseorang ikut tes masuk perguruan tinggi, maka kemungkinan yang akan terjadi hanya satu kejadian, yaitu lulus atau tidak lulus, ya. Nah, kasus yang kedua, nilai akhir suatu mata kuliah yang diambil oleh seorang mahasiswa. Maka kemungkinan satu nilai yang akan didapatkan oleh mahasiswa tersebut hanya satu dari nilai berikut. Ya, satu saja. Apakah nilainya A, atau B, atau C, atau D, atau E. Nah, kemudian kita lihat sintak yang digunakan pada tahap proses ya, pada algoritma. Sintak yang digunakan pada algoritma kondisional ini pada tahap proses yang pertama bisa jadi if then ya. Yang kedua if then else. Yang ketiga banyak kemungkinan gitu yang akan terjadi if then else. Kemudian berikutnya if then else, dilanjutkan if then else sampai kemungkinan yang terjadi. Jadi kalau ada 5 kemungkinan, maka di sini nanti ada 5 if ya. Atau bisa jadi digunakan 4 if, yang satu lagi adalah kejadian yang pasti terjadi ya. Nah, kita lanjutkan ya. Contoh cara membuat algoritma untuk kasus algoritma kondisional. Yang pertama, ya, di sini saya berikan contoh kasusnya, menentukan nilai terbesar dari 2 buah nilai yang diinputkan pada keyboard komputer. Nah, jadi outputnya kita lihat nanti adalah mencetak nilai terbesar, ya. Nah, jadi kita jawab untuk algoritmanya, inputnya berarti ada 2 kali menginputkan. Masukkan nilai bilangan yang pertama, kita misalkan X di sini. Kemudian masukkan nilai bilangan kedua, kita misalkan Y. Nah, pada prosesnya, if ya. If X itu kecil dari Y, then cetak terbesar adalah Y. Jadi kita lihat di sini, X kecil dari Y, berarti Y itu lebih besar dari X, maka yang terbesar itu adalah Y. Else ya, selainnya artinya adalah
X itu besar dari Y, maka cetak yang terbesar itu adalah X, ya. Nah, maka outputnya dari proses ini cetak terbesar nilai X atau nilai Y. Jadi tergantung di sini nanti ya. Misalkan saya masukkan nilai X-nya itu 6, nilai Y-nya itu 5. Berarti apakah 6 kecil dari 5? Ya, kalau bernilai benar 5 kecil 6. X itu 6, Y itu 5. Berarti 6 kecil dari 5. Salah ya. Kalau salah berarti else ya. Berarti yang tercetak terbesar itu adalah 6. Nah, seperti itu nanti cara kerjanya. Nah, kemudian algoritma berikutnya adalah algoritma perulangan atau looping ya. Nah, algoritma yang ketiga, algoritma perulangan atau looping. Loop artinya sekelompok instruksi yang dikerjakan secara berulang-ulang. Struktur perulangan atau looping digunakan untuk melakukan suatu proses secara berulang-ulang. Jika satu kondisi dipenuhi atau sebaliknya. Perulangan biasanya digunakan untuk beberapa hal, mengulang proses, pemasukan data, mengulang proses perhitungan, dan mengulang proses penampilan hasil pengolahan data. Nah, kalau kita lihat di sini, dia akan mengulangi selama kondisi benar. Nah, ini ya, ini titik masuknya. Selama kondisi ini benar, maka ia lakukan prosedur, ya, apa prosedur yang dilakukan. Nah, kemudian dia naik ke atas, dia cek lagi. Kalau kondisinya masih benar, nanti diulangi lagi prosedur yang sama. Nah, ini akan terjadi berulang-ulang sampai nanti kondisinya itu bernilai salah. Nah, kalau dia salah, maka dia akan stop atau keluar. Nah, begini cara kerjanya. Ya. Nah, di sini saya akan mencoba memberikan cara mudahnya untuk memahami membuat algoritma untuk kasus looping ya. Nah, yang pertama yang perlu kita perhatikan bahwa dalam merancang atau menganalisa suatu kasus itu dikatakan kita menggunakan algoritma looping itu adalah ya. Pertama itu kita menentukan nilai awal ya. Nilai awal, misalkan di sini saya buat bil sama dengan 1. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan pola. Pola ya. Misalkan polanya itu bil sama dengan bil tambah 1. Nah, yang ketiga yang harus ada pada algoritma looping berikutnya adalah menentukan penghentian looping atau batas pengulangan. Ya, misal bil kecil dari 11 ya. Jadi selama bil itu kecil dari 11 dia akan mengulang-ulang. Tetapi saat bil itu tidak kecil lagi dari 11, maka dia akan stop. Nah, contoh kasus. Di sini saya berikan contohnya, buatlah algoritma untuk mencetak bilangan 1 sampai dengan 10 ya. Nah, kita jawab. Di sini kita memikirkan bahwa outputnya itu adalah nanti kita cetak angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, bagaimana kita membuat algoritmanya? Untuk tahapan input itu adalah nilai awal. Jadi pada looping ini inputnya adalah berupa nilai awal. Nah, di sini saya berikan nilai awalnya bil sama dengan 0. Ya. Nanti akan terjawab kenapa bilnya sama dengan 0. Karena saya mau mencetak nanti angka 1 sampai 10. Nah, di proses, ya, jadi sintak yang digunakan pada algoritma looping itu biasanya for atau while, ya. Nah, di sini saya menggunakan sintaknya for. Jadi, for di sini penghenti loopingnya selama bil itu kecil dari 11, ya. Karena saya mau cetak sampai 10, berarti saya ambil bilangan itu nanti kecil dari 11, ya. Selama bil itu kecil dari 11, maka kita tampilkan bil. Ya, kita cetak bil. Kemudian bil sama dengan bil tambah 1. Ya. Kemudian outputnya adalah cetak bil. Nah, sorry ini nanti diperbaiki ya. Kalau saya tampilkan bil terlebih dahulu, berarti ini bilnya dimulai dari 1. Ya. Bil sama dengan 1. Ini koreksian ya, bil sama dengan 1. Jadi, kita cek nanti seperti ini logikanya. Bil sama dengan 1. Dia lihat apakah bil kecil dari 11. 1, ya. Bil kita 1 tadi. 1 kecil nggak dari 11? Oh iya, kalau iya kecil dari 11, maka dia
cetak bil, berarti dia cetak angka 1. Setelah dia cetak 1, nanti dia lanjutkan bil sama dengan bil tambah 1. Bil kita yang pertama tadi adalah 1. 1 tambah 1 adalah 2. Jadi 2 ya, bil sama dengan 2. Jadi memori yang dia ingat, kemudian bil itu adalah 2. Kita lanjut nih ke sini. Ya. 2 kecil nggak dari 11? Iya. Maka cetak, tampilkan 2. Kemudian 2 tambah 1, 3. Nah, begitu seterusnya. Nanti saat kita ambil nilai 11 ya, saat dia 10 tambah 1, 11. 11 kecil nggak dari 11? Tidak, berarti dia langsung stop. Maka dia cetak nanti angka 1 sampai 10. Ini saya koreksi ya, bil sama dengan 1. Nah, di sini ya, sebenarnya kalau kita buat flowchart-nya dia akan lebih mudah ya. Di sini bil sama dengan 1 ya. Selama bil, jadi panah terbalik ini artinya sama dengan bil panah terbalik 1, ulang selama bil kecil dari 11. Nah, ini ya maksudnya tampilkan bil, kemudian bil sama dengan bil tambah 1, kita akhir ulang. Nah, ini nanti ya. Bil sama dengan 1, 1 kecil nggak dari 11? Benar. Tampilkan 1, kemudian 1 tambah 1, 2. Nah, ke sini 2 kecil nggak dari 11? Iya. Kemudian tampilkan 2, lanjut 2 tambah 1, 3. Ya, seterusnya nanti saya ambil misalkan bilnya 11, 11 kecil dari 11 tidak salah, maka dia selesai. Nah, saya ambil lagi kasus berikutnya, ya agak pengayaan sedikit. Contohnya, buatlah algoritma untuk membuat tabel berikut dengan menggunakan struktur perulangan. Ya, nanti yang tampil itu adalah angka 2, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100. Ya. Nah, bagaimana caranya? Ini di sini kita juga menampilkan angka 1 sampai 10. Nah, kita lihat kalau 1 ya, hasilnya adalah 2. Ini 1 harusnya ya. Kalau 1 hasilnya adalah 1, 2, 4, 3, 9. Kita lihat tampilan yang di sebelah kanan ya. Kanan ini merupakan kuadrat dari bilangan angka 1 sampai 10 ya. Berarti ini 1, 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25, nanti sampai 10 kuadrat adalah 100 ya. Gunakan aja sebuah flowchart ya. Kita awal inputnya adalah bil sama dengan 1. Ini inputnya bil sama dengan 1. Nah, untuk prosesnya for bil kecil dari 11, kemudian tampilkan bil, kemudian bil kali bil ya. Artinya bil yang pertama kita itu kita kuadratkan, berarti bil kali bil. Kemudian baru bil sama dengan bil tambah 1 ya. Nah, di sini misalkan saya ambil bilnya 1 ya, tadi bil sama dengan 1. Kita cek ini bilnya 1, 1 kecil dari 11. Iya, ya benar. Maka kita cetak 1, kemudian kita hitung 1 kali 1 adalah 1 ya. Kemudian lanjut lagi di sini. Bil tambah 1. 1 tambah 1, 2. 2 ya, 2 nanti 2 kecil dari 11. Nah, kalau 2 kecil dari 11 iya, maka kita buat adalah bil kali bil ya. Berarti 2 kali 2, 4 ya. Kemudian yang dia ingat tadi adalah bilnya 2, 2 tambah 1, 3. Nah, ini seterusnya ya. Sampai nanti pas saat kita mengambil 11, 11 kecil nggak dari 11, nggak salah, maka dia berhenti. Nah, ini caranya. Ya. Nah, cukup ya saya berikan materi kali ini. Jadi ada 3 struktur dasar algoritma, yaitu sekuensial, kondisional, dan looping. Nah, untuk contoh-contoh yang lain nanti kita bahas lagi di perkuliahan kita pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.